Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Dewan juri, Dewan hakim yang saya hormati, yang saya ta'zimi dan Allah muliakan, amin. Serta saudaraku sebangsa setanah air, yang mudah-mudahan kita semua ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tausiah dengan judul Meraih Berkah dengan Ekonomi Syariah. Saudaraku, zaman sekarang hadirin, banyak orang yang mengejar keuntungan tapi melupakan keberkahan. Banyak orang yang mencari harta tapi lupa pada syariatnya. Padahal Islam telah menyiapkan solusi ekonomi syariah dengan bersinergi bersama. Ekonomi syariah bukan hanya sekedar sistem, tapi jalan menuju keadilan, kesejahteraan, ataupun keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Hei orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta sesamamu bil batil, dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dalam perdagangan terjadi atas dasar suka sama suka di antaramu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Adim jilid 2 halaman 243 karya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya ayat ini melarang adanya transaksi yang zalim, baik berupa riba, penipuan, pemalsuan barang, ataupun monopoli perdagangan. Hanya jual beli yang halal dan sukarelalah yang dibenarkan oleh syariat Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Innar riba wahidam minhu, satu dirham riba yang dimakan seseorang, mithlu ayangki harrajulu ummah, dosanya seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hal ini membuktikan bahwa syariat Islam tak hanya membimbing umat pada sistem ekonomi yang jujur dan adil, tetapi demikian juga memperkenalkan konsep ekonomi yang muawanah, ekonomi yang saling tolong-menolong, yang di dalamnya terwujud sistem ekonomi yang mudarabah, murahabah, musyarakah sebagai pilar transaksi yang halal dan berkah. Bukti penerapan yang nyata terlihat dari adanya Badan Komite Nasional dan Keuangan Syariah, serta adanya festival besar seperti Fessyar dan Eifes, yang mana mempertemukan antara pelaku UMKM halal, investor, dan santri wirausaha dalam satu wadah. Bahkan hadirin, adanya program santri entrepreneur dan pesantren Go Digital membuktikan bahwa Bank Indonesia benar-benar mendorong ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kolaboratif, dan digital adaptif. Data terbaru yang dirilis oleh Dinar Standard melalui State of the Global Islamic Economy 2025 membuktikan bahwa Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global. Sebuah bukti nyata, ketika syariat menjadi pondasi, sinergi menjadi kunci, maka keberkahan akan menghampiri negeri. Hadirin, hati menangis sampai hati nurani tatkala tak berjodoh dengan kekasih sendiri. Kalau ingin keberkahan menghampiri negeri ini, jangan pernah pisahkan syariat dan sinergi di dalam diri. Saudaraku, ekonomi syariah itu tak hanya sebatas keuangan tanpa riba, lebih dari itu.
tetapi sebuah perjuangan untuk meraih keadilan sosial. Implementasinya adanya UMKM syariah melalui Bank Wakaf Mikro dan Koperasi Syariah. Ada wakaf produktif dengan membangun rumah sakit, pesantren, dan beasiswa. Ada digitalisasi keuangan seperti link ada syariah dan fintech halal. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Syekh Al-Imam Ghazali menyatakan, la yastaqimuddin illa bidunya. Agama tak akan tegak illa bidunya, tanpa ekonomi dunia. Wala tastaqimud dunya illa biddin. Dan ekonomi tak akan lurus illa biddin, tanpa agama atau syariat. Inilah jawaban bahwa ekonomi harus bersandar pada agama. Maka ketika ekonomi dan agama mampu berjalan bersamaan, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dalam kehidupan. Oleh karenanya, wahai umat Islam, bukan soal laba, tapi seberapa halal harta kita. Bukan soal kaya raya, tapi seberapa halal yang kita rasa. Oleh karenanya, wahai para santri, mari jadi pionir ekonomi syariah. Kita ajarkan pada masyarakat bahwa dengan ekonomi syariah, keberkahan bukan lagi impian, namun keniscayaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terakhir dari saya, jatuh sakit di tengah malam, akhir pekan nonton Arsenal. Yuk doakan, kita doakan. Mudah-mudahan saya Irham lolos ke babak final. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.